Hai guys, lanjut perjalanan Tunisia aku. Kali ini aku jalan ke selatan menuju ke kota paling selatan di Tunisia, yaitu adalah kota Tuzer. Ya guys, akhirnya kita sampai di kota Tuzer, kota menuju gerbang ke Gunung Sahara. Nah, ini sekarang kita lagi di kota tua dari Tuzer. Nah, di sini tuh banyak karpet-karpet karena Tuzer salah satu penghasil karpet. Nah, selain itu ciri khas dari Tuzer adalah bangunan terbuat dari bata kecil-kecil kayak gini. Nah, bata ini sebenarnya dari pasir, jadi bisa dilihat. Nah, pasir dari ini dapat dari gurun Sahara yang dikeraskan oleh orang-orang Tuzer. Nah, lalu dikeringkan dan jadi bata. Nah, lalu disusun. Nah, ini ditempel dengan semacam kayak perekatnya juga dari bahan dari gurun Sahara. Jadi memang bahan-bahan di kota ini itu sudah basically mostly dapetnya dari gurun Sahara gitu. Nah, ini kita mau masuk ke dalam lagi untuk melihat kota Tuzer tua. Nah, karena lokasi kota Tuzer ini udah selatan dari Tunisia, nah lokasinya itu udah di Gurun Sahara. Nah, makanya dia memiliki arsitektur unik seperti ini. Yaitu bangunannya dibangun oleh batu bata yang dibuat dari pasir Gurun Sahara yang dikeraskan dan disusun seperti ini. Untuk kota Tuzer sendiri, ini kotanya masih aktif dan masih banyak orang yang tinggal di gang-gang sempit seperti ini. Nah, untuk kota Tuzer ini sendiri, dia nggak terlalu banyak tempat wisata yang kita bisa datengin, tapi dia memiliki cafe yang cukup recommended yang kita sebut dengan Berber Cafe. Inilah tampilan luarnya. Nah, Berber Cafe ini sendiri, dia menyediakan banyak makanan dan minuman yang kita bisa pesan, dan kita bisa masuk di pesan dan makan minuman di bagian indoor seperti ini. Nah, kalau misalnya kita nggak mau untuk makan di bagian indoornya, kita juga bisa ke bagian outdoornya, dan ini adalah view dari bagian outdoorsnya. Untuk bagian outdoorsnya inilah rooftop dari kafenya, dan kita bisa melihat view fantastic dari kota Tuzer seperti ini. Di hari kedua kita di kota Tuzer, nah kita dijemput menggunakan mobil Toyota 4-wheel drive. Soalnya aktivitas hari ini kita akan mengeksplor dari Gurun Sahara di negara Tunisia. Oke guys, tadi lihat landscape selama kita jalan, semua itu full gurun semua. Nah, tapi di tengah gurun itu selalu pasti ada oasis. Salah satunya di kota Cebika ini. Nah, jadi kota Cebika ini, sih semua itu masih gurun semua dan kering. Nah, tapi dia ada oasis yang cukup besar. Nah, kita akan check it out oasis Cebika. Interestingly, ternyata kota Cebika ini konturnya adalah perbukitan dan kotanya ini sudah bilang adalah kota mati. Nah, soalnya kota Cebika ini ternyata sudah ditinggalkan oleh warga aslinya dan sisa bangunan runtuhan seperti ini saja. Walaupun kontur dari wilayah Cebika ini bisa bilang kering dan tandus seperti ini, tapi dia memiliki keindahannya sendiri. Nah, wilayah ini memiliki banyak perbukitan dan kita bisa naik ke atas bukit dan melihat view fantastic seperti ini. Setelah puas melihat lembah di wilayah Cebika, nah kita bisa jalan turun ke bawah. Ini nggak terlalu jauh, kurang lebih hanya sekitar 10 menit jalan dan kita sampai di oasis Cebika. Dan ya guys, ini adalah salah satu oasis yang ada di gurun ini. Nah, ini sumber airnya. Nah, cuman ini memang lagi kering karena lagi musim dingin akhir. Nah, biasanya kalau misalnya nggak lagi musim kering, nah wilayah ini tuh penuh dengan air ya. Cuma karena lagi kering jadi ya ini sumber mata airnya. Tapi air ini tadi coba untuk dirasain rasanya asin nih, jadi susah untuk diminum. Kalau misal mau lihat oasis dengan volume air terbaik, aku saranin datang di bulan September sampai bulan November, di mana volume airnya adalah yang terbesar. Tapi walaupun volume airnya lagi dikit, nah tapi sumber dari oasis ini tetap digunakan oleh masyarakat untuk mengairi perairan dan juga sumber mata air dari sekitar wilayah Cebika ini. Bahkan ini warga sekitar ini sampai bangun jembatan air seperti ini, dan dia bikin selokan untuk jalur airnya untuk jalan, dan ini bener-bener panjang banget guys, seperti ini.
Oke guys, jadi sini kelihatan banget ya bahwa air tuh memang sumber kehidupan dan penting banget. Nah, habis ini kita udah selesai turnya di Cebika. Nah, kita balik naik four wheels untuk Ong Isbal untuk lihat tempat place shooting Star Wars. Okay. Let's go guys. Untuk menuju ke lokasi syuting Star Wars ya, kita harus jalan mengendarai mobil masuk ke dalam gurun Sahara. Oke guys, sekarang kita udah off-road dan ini dia kenapa kita perlu four wheels drive car. Untuk lokasi syuting Star Wars ini benar-benar jauh banget dari pusat kota, dan ini kita berkendara kurang lebih sekitar 1 jam lebih menuju ke dalam gurun Sahara di tengah Tunisia. Ya guys, akhirnya sampai di gurun Sahara. See guys, panjang mata semua itu gurun, nggak ada apa-apa. Ya jadi bisa dibayangin kalau kita tersesat di sini sampai sepanjang mata itu kita nggak bisa nemu pertolongan, nggak ada kota, nggak ada apa. Nah, aku lagi naik ke atas gundukan salju, gundukan pasir. Nah, lalu di bawah sana, nah itu adalah tempat syuting dari film Star Wars. Oke, nanti kita turun ke sana guys untuk ngeliat film Star Wars ya. Jadi sementara kita mau ngeliat view dari gurun Sahara terlebih dahulu. Oke guys, benar nonton Star Wars. Nah, ini adalah site dari pengambilan film Star Wars. Jadi Star Wars 1 dan beberapa Star Wars itu, edisi Star Wars itu ngambil itu di Tunisia. Nah, ini ada contoh rocketry-nya dari Star Wars. Nah, terus ini bangunan-bangunannya. Jadi karena memang bentuk dari bangunan Sahara Tunisia itu aneh gitu, kayak luar angkasa. Jadi memang sutradara Star Wars itu ngambil site itu di sini. Nah, ini site-nya. Jadi rumah-rumahnya, rumah penduduk di film Star Wars. Nah, terus di sini tempat para stormtrooper menembak-nembaki para jagoan Star Wars. Nah, ini ada side rockets-nya, masih ada sampel-sampel contohnya. Nah, ini perumahannya sekitar situ. Ini kayak kota-kota di film Star Wars-nya. Guys, jujur sebenarnya aku nggak pernah nonton film Star Wars, tapi sebenarnya tempat ini lumayan keren juga gitu. Nah, bahkan pintunya masih ada bekas pintu dari pengambilan filmnya ya. Nah, sih pintunya dimodifikasi kayak pintu luar angkasa gitu, kedap oksigen gitu lah ya, kedap apa? Kedap udara gitu. Nah, masih ada bekas pipingnya, pipa-pipanya. Nah, terus ini bangunannya. Oke, so keren banget guys. Kita akan keliling dan melihat di dalam bangunan-bangunannya. So, see guys. Nah, untuk lokasi tempat syuting Star Wars ini disebut dengan site Star Wars Mos Espa. Nah, lokasi ini dipilih karena lokasi gurun Sahara ini mirip dengan kontur wilayah Mars. Jadi lokasi ini seperti di planet lain. Nah, tempat syuting ini masih lengkap banget dan ini benar-benar tempat turistik yang sangat keren karena kita bisa melihat banyak lorong-lorong yang keren seperti ini dan kita bisa merasa seperti lokasi syuting Star Wars aslinya. Dari lokasi tempat syuting film Star Wars, kita lanjut ke kota berikutnya, yaitu kota Dus, yaitu kota paling selatan di Tunisia dan juga penghasil kurma terbaik di negara ini. Di kota ini kita bisa membeli kurma sebagai oleh-oleh dan juga kita bisa berkeliling gurun Sahara menggunakan unta. Oke guys, jadi sekarang kita lagi di desertnya. Nah, kita mau naik camel atau unta. Nah, ini adalah contoh dari untanya. Oke, you good? Oke. Nah, nanti kita akan naikin ini untuk lihat sunset kalau bisa, atau ya minimal ke gurun sana. Nah, kalau misalnya mau naik unta di kota Tuzer ini biayanya sekitar $25, tapi aku bisa rekomen banget untuk naik unta ini karena ini akan jadi pengalaman yang akan tidak terlupakan. Oke guys, jadi kita naik unta akhirnya.
Untuk camel ride-nya atau durasi mengendarai untanya adalah kurang lebih sekitar 45 menit keliling-keliling sekitar gurun di kota Dus ini. Naik unta ke tengah gurun Sahara adalah pengalaman luar biasa karena kita bisa ke tengah gurun dan melihat 360 derajat gurun Sahara di sekitar kita. Jadi di Dus itu ada opsi lain, yaitu adalah mengendarai unta. Kemon cek? Satu hafalan satu aja. Oke.